Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andri Greston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Overall market crypto semuanya hijau ya, enggak semua sih ya, tapi 90% hijau. Dan congratulations untuk teman-teman yang memang sudah sempat serok barang kemarin. Kita udah dapet pidato dari Jerome Powell ya, dan Jerome Powell tidak hawkish sama sekali. Dia justru membuka peluang untuk pemangkasan suku bunga di bulan Desember, meskipun mesti harus melihat beberapa data ke depannya lagi. Dan di situ aku sudah kasih tahu ke teman-teman, ini adalah kesempatan teman-teman untuk melakukan akumulasi. 2 hari sebelumnya aku sudah informasikan kita sekarang sedang menuju ke fase kedua, di mana Ethereum sudah outperform daripada Bitcoin. Dan di perdagangan hari ini nampaknya cukup relate dengan hal tersebut. Ya, market crypto overall udah rally, bahkan aku pantau Ethereum udah mengalami kenaikan sampai 3.600. Kemarin itu cuma di 3.300-an something. Dia udah naik hampir 10% di perdagangan hari ini. Syukurnya BTC Dominance juga sudah nyungsep impact daripada smart money BTC Dominance yang sudah banyak keluar. Ya, artinya sekarang Bitcoin aliran masuknya udah mulai melemah, justru terpecah belah ke banyak altcoin, termasuk juga Ethereum yang sedang dalam performa bagus. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Kemarin kita dapat beberapa sentimen data dari Amerika Serikat. Salah satunya adalah data GDP Amerika Serikat yang overall kondisi perekonomian di sana sangat-sangat bagus, masih sangat-sangat positif. Kemarin juga ada data continuing jobless claim ya, di mana tren dari pengangguran juga masih cenderung stabil, masih cukup bagus, belum banyak PHK massal yang dilaporkan. Kemudian kemarin juga ada rilis data PCE and Core PCE inflation, di mana hasilnya inflasi naik, teman-teman. Secara Core PCE index itu naik dari 2,7 menjadi 2,4 sesuai forecast. 2,7 menjadi 2,8 sesuai forecast. Sementara dari PCE data yang reguler itu dari 2,1 naik menjadi 2,3. Harusnya sih ini adalah sinyal yang negatif untuk market ya, khususnya market dari gold, kemudian saham, dan juga Bitcoin. Karena ini harusnya sentimen bagus untuk indeks dolar. Tapi kemarin kita lihat indeks dolar justru malah ke reject di level di level 107,47 dolar, teman-teman. Ini menunjukkan ada sesuatu yang ya tidak sesuai atau tidak sebagaimana biasanya. Jadi sesuatu yang sangat unik yang saya lihat ya, di mana Bitcoin justru merespon positif, rally sampai 4% something. Terus market crypto juga berpesta kemarin. Padahal datanya sebenarnya harusnya sih tertekan nih market crypto. Jadi ada something yang terjadi pada market. Saya sendiri nggak tahu ini kenapa, teman-teman. Tapi saya sendiri tidak mengajak teman-teman untuk FOMO, saya mengajak teman-teman untuk tetap waspada. Jangan sampai apa yang terjadi saat ini secara jangka pendek merupakan sebuah manipulasi dari market. Ya, nanti kita akan bahas secara teknikalnya seperti apa. Jadi kita waspada aja dulu sementara. Oke. Satu lagi, kemarin aku ngasih sebuah data terkait dengan altcoin buy sinyal. Saat ini berada di level terbawahnya. Artinya apa? Ini adalah fase-fase terbaik untuk teman-teman bisa membeli altcoin dengan harga yang masih belum terlalu rally. Sebab kalau teman-teman tunggu agak lama, mungkin teman-teman akan sudah kehilangan momentumnya. Jadi saat ini adalah fase-fase terbaik. Bang, beberapa altcoin kan udah naik. No man, ini belum terlalu tinggi, teman-teman. Jadi altcoin masih bakalan rally, bahkan vertikal. Jadi ya ini adalah momentum awal saja. Mungkin beberapa sudah rally, tapi aku pantau beberapa juga masih tetap dalam posisi yang cenderung masih flat. Teman-teman bisa nonton video aku beberapa hari lalu ya, tanggal 24 November, yang gambarnya Nayib Bukele. Ini aku kasih beberapa rekomendasi altcoin yang belum rally. Aku pantau hari ini juga belum terlalu rally. Jadi please mampir ke video tersebut kalau teman-teman memang pengen melihat koin-koin altcoin yang mana saja yang belum rally. Jangan sampai nanya lagi di kolom komentar. Oke, kita sudah sempat bahas, dan ya please cek previous video kita sebelumnya. Oke, itu jadi menurut saya hari
berita hari kemarin itu agak mix dan cenderung tidak berkorelasi positif. Jadi kita waspada aja sementara dulu ya. Hari ini kita akan ada Thanksgiving Amerika Serikat, hari libur untuk Amerika Serikat. Bursa kemungkinan libur, trader-trader di Amerika Serikat kemungkinan akan libur ya, Thanksgiving, teman-teman. Rilis data hari ini nggak terlalu gimana-gimana. Jadi mungkin biasa-biasa aja untuk perdagangan di hari Kamis ini ya. Besok baru akan aktif lagi untuk beberapa market seperti Uni Eropa dan juga Jepang. Gitu, Amerika Serikat masuk ke long weekend ya, long weekend holiday, teman-teman, sampai hari Senin nanti. Oke, berita apa aja? Kemarin ada berita terkait dengan Jerome Powell, The Fed, yang mengatakan bahwa kondisi masih baik-baik saja ya kan, inflasi terkendali, kemudian pembukaan lapangan pekerjaan masih ada, tingkat pengangguran juga belum terlalu tinggi banget, jadi dia membuka peluang untuk adanya pemangkasan suku bunga di bulan Desember. Namun Jerome Powell akan tetap menggunakan data sebagai dalihnya mengambil keputusan. Itu jadi sementara sih market merespon positif-positif aja. Meskipun kalau saya pribadi melihat rilis data PCE inflation yang naik itu adalah sebuah warning sebenarnya buat kita semua. Ya, jangan sampai kita terkesima melihat market yang udah mulai hijau, sementara dari data makroekonominya justru berkata sebaliknya. Makanya aku ajak teman-teman untuk wanti-wanti, untuk berhati-hati di kedepannya. Takutnya ada pergerakan yang kita tidak inginkan. Nah, kita sedikit update terkait dengan inflow and outflow dari beberapa hedge fund terkait dengan produk ETF. Sudah 2 hari berturut-turut ya, produk ETF Bitcoin mengalami koreksi. Artinya terjadi aksi taking profit dari beberapa hedge fund like Grayscale, Fidelity. Ya, ini kayaknya mungkin impact dari Thanksgiving ya. Beberapa investor yang memang sudah sempat beli nih dari 3 minggu yang lalu, udah beli di harga Bitcoin waktu 70 ribuan, ya kan, sekarang udah ke 90 ribuan something, udah cuan, mereka jual beberapa aset mereka buat merayakan Thanksgiving. Bisa jadi seperti itu. Tapi outflow yang terjadi ini sebenarnya tetap sih harus menjadi indikasi kita buat lebih berhati-hati saja. Takutnya keterusan nanti sampai pembukaan market di hari Senin besok lagi. Gitu. Kalau dari Ethereum kemarin mendapatkan inflow. Wah, ini udah mulai berpindah ya, teman-teman, dari Bitcoin ke Ethereum. Kemarin juga ada Glassnode yang memberikan data analitiknya terkait dengan kondisi pasar. Saat ini long term holder mengalami tingkat penurunan pada Bitcoin. Ya, sudah sebanyak 507.000 Bitcoin yang cenderung turun dari kepemilikan long term holder. Artinya secara jangka waktu pendek sudah banyak dormant investor atau investor-investor Bitcoin terdahulu yang memang sudah pegang Bitcoin lebih dari 5 tahun, walletnya tiba-tiba bangun dan melakukan aksi taking profit ya. Jadi dormant wallet udah mulai melakukan penjualan, meskipun beritanya nggak banyak di mana-mana, tapi ini tercatat langsung di analisa dari Glassnode. Jadi bisa menjadi warning untuk teman-teman sekalian. Nah, kita lihat juga dari Bitcoin short term holder supply, di mana mengalami tren kenaikan. Artinya adalah jumlah new trader atau new investor pada Bitcoin mengalami tren kenaikan. Long term holder buang barang, investor baru justru masuk. Jadi ini saling bisa menutupi satu sama lain. That's why tidak ada dump, tidak ada crash yang terjadi pada Bitcoin. Karena yang jual dan beli cenderung seimbang. Tapi kita harus waspada karena yang namanya short term holder biasanya dia nggak langgeng, dia nggak betah lama-lama. Bisa jadi dia keluar masuk gitu. Jadi bisa menyebabkan ketidakstabilan terhadap harga ke depannya. Kemudian dilihat juga dari data long term holder spend volume. Ya, ini kelihatan saat ini dalam posisi yang lumayan tinggi, disertai juga dengan peningkatan harga dari Bitcoin. Lalu long term liveliness ya, ini merupakan sebuah data ya perubahan gitu ya, distribusi dari beberapa investor besar. Kayak kemarin itu ada distribusi di bulan Maret. Terus ada Mongoose distribution yang sudah dimulai sejak bulan September kemarin. Itu jadi untuk investor-investor besar nih secara jangka pendek
dia masih dalam proses distribusi meskipun distribusinya tidak menyebabkan market koreksi gitu. Jadi sementara masih sedang masif terjadi, teman-teman. Itu long term holder realize profit or loss ini juga mengalami tingkat kenaikan. Nah, ini berkorelasi sama data yang kita bahas pertama yang ini. Ya, di mana long term holder sudah banyak yang mengambil profit, teman-teman. Ini terbilang sangat tinggi ya kenaikan yang terjadi. Artinya adalah long term holder udah mulai cicil jual, teman-teman, cicil jual karena market Bitcoin udah mengalami rally. Ya, long term holder jualan bukan berarti market akan dump juga. Ya, bisa jadi mereka pindah ke Ethereum atau altcoin, ya mungkin saja, teman-teman. Cuman ya jadi waspada aja sih buat kita semua ya. Saya sendiri nggak mengajak teman-teman untuk FOMO sekali lagi. Kita realistis saja melihat market ya. Kalau marketnya naik tapi data di belakang layar justru menunjukkan hal yang negatif, kita tetap waspada dengan apapun yang terrefleksi di depan. Kita seneng market naik, cuman ya kita juga harus sampaikan fakta yang terjadi di belakang layar. Jadi seperti itu. Oke, kita akan beranjak di beberapa berita yang cukup ramai. Belakangan penjualan wallet Trezor, ya cold wallet dari Bitcoin itu mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi permintaan Trezor makin lama makin meningkat. Dan aku sendiri juga melihat ya di marketplaces itu banyak sekali harga dari cold wallet sudah mulai mengalami kenaikan. Ini disebabkan karena demand yang terjadi belakangan ini cenderung naik. Jadi saat ini berarti banyak investor yang sudah mulai melek terhadap kripto, apalagi Donald Trump kemarin terpilih. Akhirnya, wah ini kripto semakin cerah nih masa depannya. Orang-orang berbondong-bondong beli Trezor, ya kan, beli cold wallet yang lain juga mungkin untuk menyimpan aset Bitcoin mereka dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah awal yang bagus. Next, kita lihat dari berita yang lain, ada dari Trump ya. Trump dikabarkan berencana untuk mengubah administrasi kripto ya ke CFTC. Jadi ini adalah berita terbaru di mana Presiden Trump melihat bahwa yang seharusnya mengawasi industri kripto bukan dari SEC. Ya, jadi Trump berusaha untuk mengurangi otoritas dari SEC dalam hal menangani masalah regulasi kripto. Dia pengen yang menangani semuanya full dari CFTC. Kalau dari Indonesia sendiri sih regulasi kripto diawasi Bapepti ya kalau nggak salah. Jadi Bapepti itu mirip seperti CFTC yang bertugas untuk menangani tentang aset komoditi, futures trading dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi harusnya memang seperti itu sih. Kemudian Donald Trump juga sudah mempersiapkan kandidat baru untuk menggantikan Chairman Jerome Powell, yaitu Paul Atkins, di mana orang ini ya, si Paul ini adalah orang yang juga cenderung pro terhadap kripto. Jadi udah mulai karpet merah untuk kripto ya. Semoga bisa terrealisasi ke depan. Karena sementara ini baru isu doang. Kita belum tahu beritanya secara pasti ya. Kita tunggu pelantikan dari Donald Trump seperti apa realisasinya beliau. Oke. Ethereum gimana kabarnya? Ethereum secondary bull run has begun. Jadi ini adalah awal terbaru untuk kenaikan berikutnya pada Ethereum. Sementara kalau kita lihat dari matrix, Ethereum sudah bergerak lumayan bagus. Dilihat juga dari, ya ini mungkin kurang jelas untuk teman-teman lihat ya, tapi aku bacakan aja. Di sini ada garis merah. Ini merupakan sebuah indikator Ethereum reduce price. Ya, merupakan sebuah data harga rata-rata terkait dengan harga dari Bitcoin. Harga dari Ethereum. Dan menunjukkan kalau Ethereum ini sudah mulai mantul kembali, teman-teman. Sudah mulai reject lagi di area support dari Ethereum reduce price tersebut. Dan sekarang kita berpeluang untuk masuk ke all time high baru untuk Ethereum. Kita tunggu tren rally pada Ethereum ke depannya. Apakah Ethereum bakalan naik tinggi banget bisa ke 5.000? Mungkin saja. Mungkin saja, teman-teman. Kita tunggu sama-sama. Oke, berita yang lain datang dari Grayscale. Grayscale dikabarkan meluncurkan beberapa private placement ya, ini untuk investor-investor private yang sudah memenuhi syarat saja. Ada beberapa produk yang dia luncurkan. Ada Grayscale AAV Trust, Grayscale Avalanche Trust, Grayscale Basic Attention Token atau BAT, kemudian Grayscale Bitcoin Cash dan lain sebagainya. Ini adalah nama-nama tokennya. Teman-teman bisa pause dulu sebentar videonya, ya catat
Tuh ada AV, AVAX, BAT, BCH, TAU, Link, Phil, LTC, LPT, MKR, Dekat, Sol, STX, XLM, SWI, XRP, Z, CEC, teman-teman. Itu beberapa altcoin yang sudah dibikinkan nih semacam produk ETF yang private oleh Grayscale. Vitalik Buterin pelan-pelan jual meme tokennya. Tercatat beberapa meme token kemarin sudah di-sell oleh Vitalik Buterin. Salah satunya adalah meme token bernama Vitalik. Siapa nih yang bikin token meme token namanya Vitalik ya? Nah, ini dia jual, teman-teman. Lumayan dia dapat $8.200 ya. Itu. Jadi banyak meme token yang sudah dijual pelan-pelan oleh Vitalik Buterin. Hati-hati buat teman-teman yang pegang meme token, takutnya ke-trigger juga. Oke, kita lihat juga dari berita yang lain datang dari DeFi Technologies. Ya, dikabarkan launching Dogecoin ETP untuk Nordic, untuk negara-negara Nordic ya, negara-negara di Eropa Utara. Itu kayak Swedia, ya semacam itulah, negara-negara Swedia, Norwegia, yang gia-gia itu, teman-teman. Jadi peluncuran ini tentu saja merupakan peluncuran yang mengejutkan ya, khususnya untuk market Eropa, di mana hype-nya Dogecoin ternyata menarik banyak sekali perusahaan-perusahaan hedge fund untuk membuat produk-produk di stock market mereka yang bernama ETP tersebut. Tuh, harapannya ya Dogecoin bisa mendapatkan adopsi lebih besar. Terus berita terbaru datang dari Tether ya, Tether ini dia hentikan Euro Tether yang ada di negara-negara Uni Eropa karena aturan dari MiCA. MiCA ini adalah regulasi dari Uni Eropa yang memang sangat ketat melarang penggunaan stablecoin. Itu termasuk stablecoin dari Tether juga. Entah itu USDT, terus Euro Tether itu juga dilarang di sana. Jadi regulasi MiCA lebih kayak memprioritaskan penggunaan fiat money mereka. Misalnya Bitcoin transaksi langsung dengan Euro tanpa embel-embel stablecoin. Seperti itu. Lalu berita terbaru datang dari Bitwise ya, Bitwise files for 10 crypto index ETF with SEC. Ada beberapa produk ETF yang diluncurkan atau yang akan diluncurkan oleh Bitwise ya. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa produk, teman-teman, atau beberapa altcoin dan juga Bitcoin gitu. Jadi dia bikin kayak indeks reksadana gitu ya. Jadi itu terdiri dari Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap, Polkadot. Itu. Jadi dengan proporsinya masing-masing sesuai dengan conviction dari hedge fund tersebut. Ripple dikabarkan juga invest and rebranding Bitwise XRP ETF. Wah, ini berita terbaru ya, datang dari Bitwise planning untuk rebrand entire Europe ETP portfolio expand untuk operasionalnya di Eropa. Jadi Bitwise akan masuk ke pasar Eropa ya dan menawarkan beberapa produk ETP mereka, teman-teman, untuk diperdagangkan di market Uni Eropa karena regulasi dari MiCA sendiri itu cenderung lebih baik ya daripada yang ada di Amerika. Oke, narasi kripto terbaru ya, sektor kripto terbaru itu adalah decentralized science. Ini dari Bunda minta bahas ya. Jadi kita akan sedikit ulas. Jadi project yang berbasiskan dengan decentralized science ini adalah project terdesentralisasi yang menghubungkan antara sektor research, ilmu pengetahuan dan juga pengembangan dari pengembangan dari proyek-proyek ilmiah ya, termasuk juga catatan ilmiah ataupun penelitian ilmiah itu dicoba dites data-datanya diinput ke blockchain dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang cenderung lebih akurat karena sifatnya desentral, siapapun bisa membaca data-data tersebut dan tentu saja ini bisa menjadi salah satu sektor yang menjanjikan ke depannya. Sementara sih tercatat belum ada big caps yang tergolong project dari decentralized science ini. Itu kalau kita lihat di sini ada Truck ya, Truck Original Train ini dia project decentralized science, kemudian juga ada VitaDAO, ada HairDAO, ada Research Coin atau RSC. Ini sudah mengalami tren kenaikan 20% dalam 7 hari terakhir, menunjukkan bahwa proyek-proyek ini siap untuk masuk ke top 10 yang ada di crypto tracker, baik itu dari CoinGecko ataupun CoinMarketCap.
Jadi teman-teman boleh pantau, siapa tahu ada yang punya dana sisa nih, wah bingung nih punya dana sekian, ya kan mau masuk koin apa. Coba teman-teman lirik project-project berbasiskan dengan decentralized science. Pilihannya ya pilih yang big caps-nya aja atau yang market cap-nya agak besar aja seperti Track, Vita, Hair, karena ini adalah sektor baru yang menurut saya sangat-sangat volatile. Teman-teman, mayoritas dia masih small cap, jadi saya nggak terlalu berani untuk memberikan rekomendasi ya untuk beli dengan jumlah banyak. Paling teman-teman bisa beli dengan ya mungkin 2% dari aset kalian. Itu udah oke teman-teman. Karena potensinya ya narasinya itu masih bisa dikembangkan ke depannya. Apalagi sekarang udah ada AI, ada proyek-proyek biotech yang akan siap naik. Ini bisa berkorelasi nih sama proyek-proyek dari decentralized science. Jadi boleh dilirik ya beberapa proyek-proyek tersebut. Oke, Bitcoin gimana? Kemarin gold koreksi ya, koreksi tipis. Kalau kita lihat dari sini sih dia cenderung positif 0,23. Cuma kalau kalian perhatikan chartnya, ini jelas pergerakan dari gold koreksi. Kemudian indeks dolar juga koreksi setelah dia mentok di level kisaran 107 dolar. S&P 500 koreksi dan Bitcoin justru naik 4% lah. Saya sendiri nggak terlalu gimana-gimana pada Bitcoin. Cuman saya lebih melihat altcoin-nya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin kemungkinan akan ngetes lagi area di kisaran range 95.000, bisa koreksi sampai ke 93.000, mungkin ya cenderung terbatas lah. Karena saya melihat dari pergerakan smart money pada BTC ini udah mulai melemah, teman-teman. Smart money-nya udah mulai turun. Ya, jadi secara jangka pendek saya melihat bahwa pergerakan Bitcoin kemungkinan akan sideways korektif ya. Jadi bisa jadi adalah momentum untuk Bitcoin mengambil amunisi baru untuk koreksi, untuk sideways ya kan. Karena dia harus cooling down dulu teman-teman setelah kenaikan yang terjadi sangat impulsif dalam beberapa bulan terakhir. Itu jadi hal yang sangat-sangat wajar pada Bitcoin. Jadi saya sendiri nggak bilang Bitcoin bakalan crash, nggak bilang kalau Bitcoin ini bakalan masuk ke bear market. Saya cuma melihat kalau Bitcoin ini bakalan cenderung bergerak flat, cenderung korektif. Jadi ini adalah momentum untuk Bitcoin cooling down terlebih dahulu. Untuk investor-investor yang pengen masuk ke Bitcoin, mungkin bisa menunggu momentum yang tepat untuk entry. Kalau kita perhatikan ya, Bitcoin kemarin sudah terbilang mantul dari area Fibonacci ya, support Fibonacci 78,6. Ya, itu di kisaran level 90.000 ya 91.000 lah. Kemarin udah dites ya sama Bitcoin. Itu di 90.900 udah mantul balik lagi, jadi dia udah ketahan di area support ini. Ya, kalau trennya masih kuat, memang Bitcoin semestinya mantul di kisaran level 78,6 sampai dengan 61,8. Kalau trennya bagus berarti dia mantul cuma sampai sini aja terus bisa lanjut balik rally. Tuh, mungkin secara jangka pendek dia mungkin bisa koreksi-koreksi kecil aja, teman-teman. Jadi semacam pergerakan sideways gini ya, before akhirnya dia kembali lanjut rally. Ada juga probability untuk Bitcoin justru malah terkoreksi agak dalam ke kisaran level 80.000. Nah, yang manapun yang dipilih pada Bitcoin, aku kira fine-fine aja. Ya, apakah dia akan mengambil koreksi agak dalam atau koreksi flat, ya itu oke-oke aja. Nah, kita lihat dari Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kelihatan banget memang sejak di tanggal berapa tuh? Tanggal 23 November kemarin terjadi pelemahan smart money meskipun dengan volume perdagangan yang tinggi. Smart money-nya udah banyak hilang di BTC dominance. Di situ saya mencurigai kalau Bitcoin ini sudah mulai bertransisi ke Ethereum. Artinya investor-investor besar pada Bitcoin udah mulai beralih ke Ethereum yang belum terlalu rally. Makanya kemarin saya luncurkan video yang ini. Nah, video yang 2 hari lalu ya. Kita menuju fase kedua di mana Ethereum outperform. Gimana Ethereum? Ethereum sudah naik lumayan 3.676 di perdagangan hari ini, sudah naik 10%. Saya menyimpulkan bahwa pergerakan smart money sudah masuk ke Ethereum saat ini dan kita akan memulai fase kedua. Ya, buat teman-teman yang ketinggalan video tersebut, saran aku nonton ya habis nonton video ini. Ya, kita sudah sempat bahas sekilas. Jadi bentar.
yang ini. Kita sudah bahas kemarin, kita berada di fase kedua, di mana Ethereum akan menjadi trending ya. Bitcoin akan dikalahkan performanya sama Ethereum. Nah, setelah kita masuk ke fase kedua ini, kita akan masuk ke fase ketiga, di mana large cap itu adalah mengalami tren yang lebih baik daripada Ethereum. Di fase ini biasanya Bitcoin akan anteng, ya Ethereum akan anteng, tapi altcoin ya terutama yang big caps kayak BNB, Solana, XRP, kemudian apalagi XLM, Polkadot, Cardano dan lain sebagainya itu ya pokoknya yang top CMC itu bakalan mengalami rally teman-teman. Rally ya itu kesempatan buat berpesta pora nih untuk altcoin. Ingat jangan terlena, harus punya planning untuk exit ya ketika old season sudah terjadi nanti, itu adalah fase-fase terakhir kalian bisa taking profit. Sebab setelah fase large cap berakhir, koin-koin kecil, koin-koin micin, mungkin meme token yang hari ini turun akan mendapatkan momentumnya untuk mengalami kenaikan terakhirnya. Itu. Jadi ingat di setiap party jangan sampai mabuk, jangan sampai nggak sadarkan diri. Ya, karena setelah party biasanya fase cuci piring, fase beris. Makanya harus tahu diri ya, kalau udah cuan, tahu diri, sadar diri, jangan wah ini masih bisa naik nih, jangan jangan seperti itu ya. Jadi kalau udah cuan ya kan modal diamanin dulu, taking profit dulu seberapa, mungkin sisanya oke biarkan dia naik. Kalau naik lagi lebih tinggi, taking profit lagi bertahap gitu. Jadi kalau strategi saya pribadi, baik itu melakukan pembelian ataupun taking profit, itu semuanya saya cicil. Saya nggak langsung all in semuanya taking profit. Tidak, teman-teman. Saya jual dulu 20% atau mungkin jual 40% ya kan. Nanti kalau udah jual 40% kan sisanya masih tuh bisa naik turun. Kalau dia naik lagi ya udah 30% lagi jual. Seperti itu teman-teman. Sampai nanti ketika di puncak kita nggak sampai wah telat nih taking profit ya kan. Udah nunggu bull run-nya 4 tahun nggak taking profit kan sayang banget. Gitu. Jadi strateginya seperti itu. Mungkin bisa menjadi sebuah advice juga untuk teman-teman. Ya, jadi dari saya sih Ethereum masih bakalan berpotensi rally sampai kisaran 4.600 ya. Di sana ada level apa namanya? All time high yang bakalan sangat-sangat berat untuk ditembus pada Ethereum. All time high sebelumnya di bullish market tahun 2021. Apakah bisa ke 5.000? Ya mungkin teman-teman kita lihatlah. Ya gitu. Altcoin overall good ya. AAV rally, wah ini Manta rally kembali. Algorand ya dan kawan-kawan ya positif aja sih. Kalau dari saya gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Against nonton video kita yang sebelum-sebelumnya karena video yang kita bahas setiap hari itu selalu berkorelasi continue. Jadi kalau teman-teman nonton hari ini besok enggak, mungkin teman-teman akan miss beberapa informasi di sana. Jadi kadang-kadang mungkin nggak relate. Nih orang sih baca-baca berita doang. Mungkin karena teman-teman nggak ngikutin dari awal. Jadi teman-teman melihat seolah-olah ini baca-baca berita. Padahal sebenarnya aku rangkum beberapa analisa-analisa yang berkorelasi. Kita kumpulin beberapa puing-puing puzzle dalam setiap harinya. Gitu. Jadi ya sekian aja. Akhir kata saya Andre, makasih.